Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1169. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Melihat Lin Aofeng dibantu masuk, Su Chen berkata dengan ringan. Saat ini, wajah Lin Aofeng penuh ketakutan, dan dia berkata dengan gemetar. Kamu benar-benar telah mencapai alam suci emas. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini, tapi ini saatnya kamu memenuhi janjimu. Ini. Lin Aofeng berdiri di sana dengan canggung. Tidak peduli apa, dia terkenal di dunia seni bela diri kuno. Jika dia bersujud padanya dan mengakui kesalahannya di depan umum, maka dia tidak perlu kehilangan mukanya. Wajah Qin Suang menjadi pucat, dan dia diam-diam menyesalinya. Dia tidak pernah menyangka pemuda di depannya memiliki kekuatan yang sama dengan ayahnya. Jika saya merekrutnya sebelumnya, itu akan menjadi kekuatan yang kuat bagi kelompok tentara bayaran, tapi sekarang, segalanya mungkin tidak berakhir begitu saja. Adikku, aku akui ini salahku. Aku akan menghukummu dengan 3 minuman untuk menebus kesalahannya. Kalau tidak, lupakan saja, kata Lin Aofeng sambil tersenyum. Kamu bilang lupakan saja. Su Chen berkata, kenapa? Jika kekuatanku tidak sebaik kamu, maukah kamu menunjukkan belas kasihan kepadaku? Lin Aofeng tampak malu dan bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Karena ada kemungkinan besar saya tidak akan melepaskannya. Adik kecil, bisakah Anda memberi saya, Tuan Qin, beberapa wajah? Bagaimanapun, Lin Aofeng adalah wakil pemimpin grup tentara bayaran mawar kita. Jika dia benar-benar berlutut, maka kita tidak akan punya wajah untuk berkeliaran di sini. Kata Qin Guos. Apakah dia bisa bertahan atau tidak adalah urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Menerima kekalahan adalah aturan yang ditinggalkan nenek moyang kita. Jika dia berani melanggar aturan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Guos tampak malu. Dia tidak menyangka Su Chen begitu sulit diajak bicara. Apa yang kamu inginkan? Qin Suang berkata dengan marah, ayahku telah merendahkan dirinya untuk memohon padamu, mengapa kamu masih bertahan? Lancang. Qin Yue mendengus dingin, semua hal ini tidak disebabkan olehmu. Jika kamu tidak begitu sombong, Tuan Su tidak akan seperti ini. Qin Suang terlalu takut untuk berbicara, dan dia juga tahu bahwa dia bersalah dalam masalah ini. Jika dia terus berbicara, adiknya mungkin akan memberinya pelajaran. Di mata Qin Guos dan Qin Yue, kesediaan menerima kekalahan memang merupakan aturan yang tersisa dari zaman kuno. Bahkan jika Su Chen meminta Lin Aofeng untuk berlutut dan mengakui kesalahannya, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Dipaksa tidak punya pilihan, Lin Aofeng berlutut, bersujud kepada Su Chen 3 kali, dan menamparkan dirinya sendiri 3 kali sebelum masalah tersebut diselesaikan. Namun, ada sedikit rasa dingin di wajah Lin Aofeng. Dia justru membiarkan dirinya dipermalukan di depan banyak orang. Dia harus mencari kesempatan untuk mendapatkan kembali hutangnya. Qin Guos menghampiri Su Chen dan berkata sambil tersenyum. Adik, sekarang semuanya telah berhasil diselesaikan, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Rose Mercenary Group kami. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, adik. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Qin Guo tampak senang, adik laki-laki itu setuju. Su Chen mengangguk, jangan terlalu senang, kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Oke, ayo ke atas dan bicara detailnya. Tidak masalah. Kemudian, di bawah kepemimpinan Qin Guos, Su Chen dibawa ke kamar di lantai atas. Untuk menghindari rasa malu, Lin Aofeng dan Loke tidak hadir. Hanya ada Qin Guos, Qin Yue, dan anggota kelompok tentara bayaran lainnya di ruangan itu. Adikku, aku ingin memberitahumu tujuan operasi kami. Saya tahu ini. Anda merekrut anggota secara terbuka untuk harta rahasia di Gunung Tianxian. WOT tekan C Omikron, kamu hanya setengah benar. Menurut kabar bahwa kami berencana untuk kembali, harta rahasia itu ada 2 bagian, dan yang kami inginkan hanyalah bagian pertama. Su Chen mengerutkan kening, apa maksudmu dengan ini? Sebenarnya lokasi munculnya harta rahasia kali ini adalah di sebuah makam besar di kaki Gunung Tianxian. Makam tersebut terbagi menjadi ruang utama dan ruang samping, dan yang kita inginkan hanyalah isi ruang samping saja, karena harta karun di dalamnya, itu tidak terlalu langka, dan banyak sekte besar yang tidak menyukainya, jadi tekanan pada kita akan jauh lebih sedikit, dan peluang mendapatkan harta rahasia akan lebih besar. Su Chen bukanlah orang yang hidup damai. Sekarang harta rahasia yang lebih baik telah muncul, dia tentu saja tidak menyukai hal-hal di ruang samping. Jangan khawatir, adik, selama kami bisa mendapatkan harta rahasianya, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika kami mendapat banyak jarahan, kami bahkan bisa memberimu 1 bagian. Su Chen menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak berpikir. Yang kuinginkan bukanlah barang-barang di ruang samping. Kata-kata Su Chen membuat Qin Guos dan Qin Yue terlihat panik. Tak satu pun dari mereka mengira ambisi Su Chen begitu besar. Adik kecil, kami juga menginginkan harta karun di ruang utama, tetapi dengan kekuatan grup Rose Mercenary, kami belum bisa mendapatkannya. Jika Anda bergabung karena ingin mendapatkan harta karun di ruang utama, Anda mungkin mencari di tempat yang salah. Tidak masalah, selama kamu bisa memberiku informasi di dalamnya, sedangkan sisanya, aku bisa melakukannya sendiri, aku tidak membutuhkanmu. Qin Guos dan Qin Yue saling memandang, tetapi mereka tidak menyangka Su Chen akan begitu gigih. Dia sebenarnya ingin pergi ke makam untuk mengambil harta karun itu sendirian. Adik, tolong dengarkan nasihatku.
Harta karun di ruang utama telah diincar oleh 3 sekte besar. Jika kita benar-benar berani memanfaatkan ruang utama, kita hanya akan mati. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku punya kebijaksanaan sendiri. Melihat Su Chen begitu gigih, Qin Buos tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menyerahkan peta ke tangan Su Chen. Ini tentang struktur makam secara keseluruhan. Anda bisa melihatnya. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bisa bertanya kepada saya. Su Chen mengerutkan kening, kapan harta rahasia itu akan muncul? 3 hari kemudian, itu akan muncul di kaki Gunung Tianxian. Pada saat itu, semua kekuatan besar akan bertindak bersama, dan pemandangan akan sangat kacau, jadi kita harus bersiap. Oke, aku mengerti. Sebelum pergi, Qin Yue berbalik dan melirik Su Chen. Ada temperamen tertentu dalam dirinya yang membuat Qin Yue merasa bahwa dalam perburuan harta karun ini, mungkin memang ada perubahan yang mengejutkan karena dia. Setelah keduanya pergi, Su Chen mengambil peta makam dan melihatnya sebentar. Dia terus bergumam, makam ini kelihatannya familiar. Setelah berpikir sejenak, Su Chen menemukan bahwa peta makam yang akan muncul itu sama dengan peti mati makam Raja Zhou Yu di dunia sekuler. Hampir tidak ada perbedaan. Melihat ini, Su Chen berseri-seri dengan gembira, perburuan harta karun ini mungkin mirip dengan perampokan makam. Setelah bangun dan melakukan peregangan, Su Chen melihat keluar jendela. Saya tidak melakukan perampokan makam selama beberapa tahun. Sepertinya saya akan kembali ke bisnis lama saya kali ini. Bab 1170. Dalam 3 hari berikutnya, Su Chen mencurahkan seluruh waktunya untuk berlatih. Meski masih memiliki tulang kaki kanan naga di tubuhnya, Su Chen tidak terburu-buru untuk memadukannya. Karena hal ini tidak sepele, maka harus menyisakan waktu yang cukup. Jika ada kesalahan dalam prosesnya, kemungkinan besar akan mempengaruhi integrasi, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Namun selama 3 hari ini, Su Chen sudah mulai berlatih paruh kedua teknik Kaisar Naga Bawaan. Apa yang membuatnya gembira adalah bahwa dalam 3 hari ini, dia telah menembus teknik Kaisar Naga Bawaan tingkat ke-8. Meski levelnya sendiri belum menembus. Tapi kekuatannya terus meningkat. Su Chen dengan hati-hati mempertimbangkannya. Dengan restu dari Rumah Abadi, Tulang Naga, dan Seni Kaisar Naga Bawaan, bahkan jika dia bertemu dengan Master tingkat abadi bumi, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Meski dengan kekuatan seperti itu, dia sudah bisa membuat namanya terkenal di wilayah tingkat ke-7. Namun jika ingin menghadapi sekte besar seperti Istana Suanyu, kemampuan ini saja mungkin tidak cukup. Su Chen diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa jika dia cukup beruntung mendapatkan harta karun di makam, ditambah dengan tulang kaki kanan di tangannya, kekuatannya mungkin akan meningkat ke level lain. Tapi apa sebenarnya? Apa yang akan terjadi? Bisakah kamu mendapatkan harta karun di dalam kubur? Sulit untuk mengatakannya, dan hal-hal ini perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dan kita tidak boleh gegabah. 3 hari kemudian, beberapa orang dari Rose Mercenary Group berkumpul. Namun, cara Lin Aofeng dan Loke memandang Su Chen tidak wajar, dan mereka sepertinya memiliki kebencian. Namun kekuatan Su Chen yang dahsyat membuat mereka berdua berani mengintip diam-diam dan tidak berani berkata apa-apa. Oke, menurut informasi yang kami terima, harta rahasia akan muncul di bawah Gunung Tianxian malam ini. Jika kita berangkat sekarang, kita harus bisa tiba di Gunung Tianxian 3 jam lebih awal. Kalau begitu, Anda harus mematuhi perintah saya. Jika ada adalah kekacauan, jika kita kehilangan posisi, kita akan kehilangan harta rahasianya, kata Qin Buos serius. Mengerti. Para anggota Rose Mercenary Group berkata serempak. Setelah persiapan selesai, anggota Rose Mercenary Group siap berangkat. Setelah keluar dari kedai minuman, semua orang melompat ke langit dan terbang menuju Gunung Tianxian. Ketika sekelompok orang tiba di Gunung Tianxian, mereka terkejut. Karena ada banyak orang berkumpul di kaki gunung, ratusan orang, dan semuanya sangat kuat. Di antara mereka, ada banyak master di level Golden Saint Realm dan Mortal Fiery Realm. Adegan seperti itu membuat Qin Buos dan orang-orang di Rose Mercenary Group merasa setengah hati. Dengan banyaknya lawan yang kuat, perjalanan merebut harta karun ini mungkin tidak semudah itu. Ayo pergi ke sana. Setidaknya kita harus mencari tempat yang bagus dulu. Saat harta rahasianya keluar, kita tidak akan membiarkan orang lain memimpin. Semua orang sangat menyadari rencana tersebut, dan mengikuti keinginan Qin Buos dan berjalan menuju Gunung Tianxian. Tapi Su Chen adalah satu-satunya yang berdiri di sana, tidak berniat mengambil tindakan bersama mereka. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Kami tidak memintamu untuk mengambil pujian yang besar, tapi jangan menahan kami. Jika kamu bersedia mencari harta rahasia bersama orang-orang bodoh itu, maka aku tidak punya masalah dengan itu. Mata indah Qin Yue berputar, karena Su Chen sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Su Chen, apakah kamu sudah memikirkan cara lain? Tentu. Kata-kata Su Chen membuat semua orang di Rose Mercenary Group terlihat bahagia. Karena akhir-akhir ini, dia selalu identik dengan misteri, dan Qin Yue serta yang lainnya percaya bahwa Su Chen bukanlah orang yang tidak memiliki tujuan. Karena dia berani melakukan ini, dia pasti punya alasannya. Su Chen, beritahu saya jika Anda punya ide, dan kita bisa mempelajarinya bersama. Caranya sangat sederhana, cukup gali lubangnya. Lubang yang terbakar. Ketika mereka mendengar kata baru ini, semua orang di Rose Mercenary Group bingung dan tidak tahu apa artinya. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, apakah kamu tidak mengerti apa arti perampokan makam? Kali ini giliran Qin Buos dan yang lainnya menggelengkan kepala, saya tidak mengerti. Su Chen terdiam beberapa saat, lalu mengambil peta makam itu dan berkata,
Biasanya, jika orang terhormat di sini meninggal, pasti ada sesuatu yang dikuburkan bersamanya. Ini memang ada. Qin Yue yang pertama bereaksi, mungkinkah perampokan makam berarti mencuri benda penguburan di dalam kubur? Ya, di dunia sekuler, perampokan makam adalah bagian penting dari rantai industri gelap, dan teknologinya sudah cukup matang. Setelah berbicara, Su Chen mengangkat peta di tangannya dan berkata, makam dengan medan seperti ini sangat sederhana untuk perampok makam, jadi tidak ada kesulitan. Anda tidak ingin memberitahu kami bahwa ketika Anda berada di dunia sekuler, Anda mencari nafkah dengan merampok makam. Wajah Su Chen penuh dengan garis-garis gelap, apakah menurutmu aku terlihat seperti perampok makam? Kebetulan aku memiliki sedikit pengetahuan di bidang ini, tapi itu cukup untuk menangani peti mati makam di depanku. Qin Buos tampak gembira, menurut apa yang Anda katakan, jika kita dapat menemukan cara untuk memasuki makam, maka peluang mendapatkan harta rahasia kali ini akan meningkat. Itu benar. Mendengar kata-kata Su Chen, semua orang di Rose Mercenary Group sangat gembira, tapi Loke, yang berdiri di belakang kerumunan, berkata dengan tenang. Saya pikir semua orang tidak boleh terlalu senang terlalu dini. Ini hanya angan-angannya. Makam itu berada di bawah tanah dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan ada di dalamnya. Jadi apakah dia bisa mendapatkan harta karun di dalamnya adalah masalah lain. Sebuah baskom berisi air dingin dituangkan, dan antusiasme semua orang berkurang drastis, tetapi mereka mendengar Su Chen berkata, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bergabung dengan para idiot di kaki gunung itu. Saya tidak perlu kamu mengikutiku dan membawa sampah sepertimu bersamaku. Itu juga merupakan penghalang untuk masuk. Siapa yang kamu sebut pecundang? Tentu saja itu kamu. Oke, kita semua satu tim. Tidak perlu bertengkar karena masalah sepele ini. Tujuan kita adalah memenangkan harta rahasia. Jangan membuat dirimu mendapat masalah. Loke mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia telah melihat bahwa kebanyakan orang setuju dengan pendapat Su Chen, dan jika dia melawan arus saat ini, dia mungkin benar-benar akan dikeluarkan. Su Chen, seberapa percaya diri kamu? Sekitar 60% hingga 70%. Lagi pula, gambar ini tidak terlalu akurat. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Saya harus menyeberangi sungai dengan meraba bebatuan dan mengambil langkah demi langkah. Kepastian 60 hingga 70% tidaklah rendah. Jika Anda siap, mari kita bertindak sekarang. Kata Qin Buos, dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Su Chen mengangguk, lalu meletakkan tangannya di tanah dan berbisik. Merusak. Begitu suara teredam yang tak terdengar, tanah yang disentuh oleh tangan Su Chen runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memperlihatkan lubang dalam yang lebarnya lebih dari setengah meter. Oke, lubang perampokan sudah digali, ayo turun sekarang. Bab 1171. Saat dia melihat Su Chen, dia menggali lubang di tanah dan keluar. Orang-orang di Rose Mercenary Group merasa seperti melihat dunia baru. Saya bahkan berpikir kali ini saya mungkin harus mengandalkan Su Chen untuk mendapatkan harta rahasia di dalamnya. Saya akan memimpin terlebih dahulu, dan Anda akan mengikuti di belakang. Su Chen berkata dengan tenang, tetapi ingat, ketika Anda turun, Anda harus menahan nafas untuk pertama kalinya, karena racun sangat mungkin muncul, dan itu akan terjadi. Akan buruk jika kamu diracuni. Oke, kami mengerti. Di bawah kepemimpinan Su Chen, anggota Rose Mercenary Group melompat keluar dari lubang perampokan satu demi satu. Ketika beberapa orang mendatangi makam tersebut, mereka dikejutkan dengan pemandangan di dalamnya. Setelah diamati dengan cermat, lokasi saat ini lebih mirip aula makam. Ada banyak patung berbagai makhluk spiritual di dalamnya. Meskipun benda-benda ini adalah benda mati, namun memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang di tempat yang suram ini. Su Chen, kemana kita harus pergi sekarang? Meskipun dia adalah pemimpin Rose Mercenary Group, saat ini, dia tidak bisa tidak menganggap Su Chen sebagai tulang punggungnya. Sebab, dari kontak beberapa hari ini, ia menemukan bahwa kekuatan dan pengetahuan Su Chen tidak kalah dengan miliknya. Bukan ide buruk baginya untuk mengarahkan operasi ini. Harta karun yang kamu cari seharusnya ada di dua ruangan samping makam. Jika tidak ada pertanyaan lain, kamu bisa mengambil tindakan sekarang. Kalau begitu ayo kita berpencar. Aku akan membawa orang-orang dari kelompok tentara bayaran Mawar ke makam kiri. Kamu, Yue dan Suanger akan pergi ke makam kanan bersama-sama. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, kita akan segera berkumpul di sini. Mungkin. Tidak apa-apa. Setelah mengambil keputusan, sekelompok orang berpisah. Karena dia mengerti bahwa Su Chen tahu lebih banyak daripada dia, dan tindakan ini sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan. Kalian berdua berhati-hatilah dan jangan menyentuh apapun di sini. Su Chen berkata dengan hati-hati dan hati-hati. Karena di sini, tempat manapun yang tampaknya tidak mencolok mungkin memiliki mekanisme tersembunyi. Oke, kami mengerti. Kata Qin Yue lembut, tapi ada ketegasan di matanya. Pada saat ini, Qin Yue diam-diam menemukan bahwa Su Chen memancarkan pesona yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang membuat orang merasa sangat tenang. Ah! Jeritan memecah kedamaian di dalam kubur. Qin Suang terhuyung dan bergegas menuju Qin Yue. Su Chen panik dan tanpa sadar melihat di bawah kaki Qin Suang, ada batu berukuran setengah kepalan tangan. Dia baru saja tersandung oleh benda ini. Sua-sua-sua. Pada saat ini, semburan suara yang menembus udara datang. Anak panah terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka bertiga. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Su Chen bergegas menuju mereka berdua tanpa berpikir, dan melindungi saudara perempuan Qin di bawahnya. Pada saat yang sama, Su Chen mengaktifkan pertahanan terkuatnya dan kekuatan negeri dongengnya sendiri.
Anak panah mendarat di tubuh Su Chen satu demi satu, mengeluarkan suara logam. Dan adegan ini berlangsung lebih dari 10 detik sebelum berhenti sepenuhnya. Melihat anak panah jatuh ke tanah, kecantikan saudara perempuan Qin menjadi pucat. Panah rahasia ini sangat menakutkan. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri, salah satunya pun dapat membunuh Anda. Su Chen, terima kasih. Kata Qin Yue penuh terima kasih. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil. Maaf, Anda menyalahkan saya karena tidak sengaja menimbulkan masalah. Saat ini, Qin Xuang telah kehilangan sikapnya sebagai wanita muda kedua dari keluarga Qin. Dia tahu itu salahnya. Tanpa Su Chen, dia dan saudara perempuannya akan tamat. Selain itu, masih ada dendam antara dirinya dan dia, tetapi saat ini, dia mampu melangkah maju terlepas dari dendam masa lalu, yang sangat menyentuh hati Qin Xuang. Oke, waktu hampir habis. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ayo kita ke makam kanan dulu dan lihat apa yang ada di sana. Bagus. Setelah kejadian tadi, mereka bertiga menjadi lebih berhati-hati dan bergegas ke ruang kanan makam dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika mereka bertiga tiba, mereka tiba-tiba menemukan sebuah singgasana yang terbuat dari besi hitam tidak jauh di depan. Di atas tahta, ada seorang pria yang mengenakan baju besi duduk, tetapi pria itu telah lama lapuk dan hanya tersisa kulit dan tulang. Kelihatannya sangat menakutkan dari kejauhan. Namun, di tangannya, dia memegang pedang panjang berwarna merah tua. Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, pedang panjang berwarna merah itu masih mengeluarkan bau darah. Sepertinya berlumuran darah. Ini adalah pedang iblis darah merah. Seru Qin Yue. Dia telah membaca puisi dan buku sejak dia masih kecil, dan sangat akrab dengan buku sekte, senjata, dan ramuan di dunia seni bela diri kuno. Jadi sekilas saya mengenali asal-muasal pedang panjang itu. Su Chen mengangguk, pedang iblis darah merah seharusnya adalah apa yang kau sebut sebagai harta rahasia. Segera ambil pedang itu dan temui ayahmu. Qin Yue tidak ragu-ragu dan bergegas menuju singgasana besi hitam dengan satu langkah, bersiap untuk mengambil kembali pedang setan darah merah. Namun pada saat ini, penglihatan itu terjadi. Pasalnya di kedua sisi singgasana terdapat dua buah patung yang tingginya lebih dari 3 meter. Patung itu berkepala binatang dan berbadan manusia, memegang senjata aneh di tangannya. Setelah masuk, tidak satu pun dari ketiga orang tersebut yang memperhatikan kedua patung tersebut, karena mengira bahwa itu adalah benda mati yang tidak dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Tidak ada yang menyangka kedua patung itu akan bergerak sendiri tanpa menyentuh mekanisme apapun. Pecahan batu di patung itu jatuh sepotong demi sepotong, memperlihatkan wajah asli kedua monster itu. Sudut mulut Su Chen bergerak-gerak dan keringat dingin keluar. Bukan karena dia takut pada kedua monster itu, tapi karena benda ini sangat aneh. Kakak, hati-hati, teriak Qin Xuang. Memegang pedang setan darah merah di tangannya, Qin Yue mengayunkan cahaya pedang ke udara dan menyerang salah satu monster dengan kuat. Kapan? Terdengar suara garing dari logam yang terjalin, dan percikan api yang menyilaukan meledak. Melihat adegan ini, jantung Qin Yue berdebar kencang. Lagi pula, dia telah memasuki alam suci duniawi, tapi dia tidak memberikan pengaruh apapun pada monster. Mengaum. Serangan Qin Yue tampaknya telah menyebabkan iritasi besar pada kedua monster itu. Mereka meraung dengan senjata di tangan mereka dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, Qin Yue merasakan pinggangnya menegang, dan menemukan bahwa Su Chen telah terbang pada suatu saat dan memeluk pinggangnya. Su Chen, kata Qin Yue terkejut. Berhentilah membuat keributan. Su Chen mengambil pedang iblis darah merah dari tangan Qin Yue, dan selanjutnya, Qin Yue melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya akhirnya memahami kesenjangan antara saya dan Su Chen. Bab 1172. Memegang pinggang Qin Yue dengan satu tangan dan memegang pedang iblis darah merah di tangan lainnya, Su Chen menebas di udara, dan dua lampu pedang merah tebal menyapu kedua monster itu. Desir. Seperti memotong tahu, kedua monster itu dipatahkan oleh Su Chen, berubah menjadi abu dalam sekejap, dan menghilang ke udara. Setelah menyelesaikan krisis yang terjadi, Su Chen menurunkan Qin Yue. Kamu tidak terluka. Tidak, tidak. Wajah Qin Yue sedikit merah. Dalam ingatannya, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan lawan jenis. Kakak, kamu berkulit terlalu tipis. Mengapa kamu tersipu bahkan setelah dipeluk? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tersipu? Ini sudah populer. Kalau tidak percaya, Anda bisa melihatnya sendiri. Oke, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Kami sudah mendapatkan pedang setan darah merah. Ayo pergi dan bergabung dengan yang lain. Bagus. Setelah mengambil keputusan, mereka bertiga mempercepat langkah mereka dan tiba di makam kiri. Ketika dia tiba di makam kiri, dia tiba-tiba menemukan bahwa Qin Guo sedang memegang tombak putih bersih di tangannya. Fluktuasi mental yang memancar darinya berada pada level yang sama dengan pedang iblis darah merah. Dari sini, dapat dilihat bahwa tombak putih bersih seharusnya menjadi harta rahasia di makam kiri. Meskipun Qin Guo dan yang lainnya berhasil, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dengan luka di sekujur tubuh dan darah mengalir ke seluruh lantai. Mereka berhasil membunuh dua monster dan mendapatkan tombak putih bersih. Ekspresi Qin Guo sedikit terkejut ketika dia melihat Su Chen dan yang lainnya kembali dari makam kanan dengan selamat, dengan pedang merah di tangan mereka. Dia tidak menyangka Su Chen dan yang lainnya bisa keluar dari makam yang benar tanpa cedera. Sepertinya keputusanku memang tepat. Kamu telah mendapatkan harta rahasia di kedua lantai makam. Silakan pergi sekarang.
Dari awal hingga akhir, Qin Buos dan yang lainnya hanya menginginkan harta karun di makam di kedua sisi. Mereka tidak pernah ingin mendapatkan harta rahasia tertinggi karena mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Sekarang dia telah mendapatkan semua harta karun di makam di kedua sisi, ini sudah menjadi berkah besar bagi Rose Mercenary Group. Kamu juga ikut dengan kami. Kedua senjata ini pastinya legendaris. Kamu bisa memilih yang mana yang kamu suka. Harus dikatakan bahwa Qin Buos sangat murah hati, dan dia dengan rela mengeluarkan senjata ajaib, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Su Chen. Su Chen menggelengkan kepalanya, saya belum melengkapi kedua senjata ini, Anda dapat menyimpannya sendiri. Meskipun kedua senjata tersebut dapat dianggap sebagai senjata yang tiada taraf, dibandingkan dengan pedang pilihan raja miliknya, keduanya mungkin sedikit kurang menarik, jadi dia tidak perlu memperjuangkan hal-hal tersebut. Apakah kamu benar-benar akan menemukan harta rahasia tertinggi di dalam makam? Ya, tujuan awal saya adalah menemukan harta rahasia tertinggi di sini. Jika saya tidak bisa mendapatkan yang terbaik, saya lebih suka tidak melakukannya. Tapi aku baru saja melihat sekeliling dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada pintu masuk lain di sini. Apakah kamu tahu di mana harta rahasia utama berada? Qin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Chen menunjuk ke tanah di dekat kakinya, jika tebakanku benar, seharusnya ada lapisan lain di bawah makam, dan apa yang disebut harta rahasia tertinggi seharusnya ada di bawahnya. Tapi makam ini sangat besar, apakah akan ada ruang rahasia lainnya? Itu tidak mungkin. Menurut perhitunganku, seharusnya ada mekanisme di mana-mana di lantai ini. Jika kamu meraba-raba dengan santai, kemungkinan besar kamu akan menyentuh mekanisme di sini, dan hasil akhirnya adalah kematian yang kejam. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, semua orang merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Di tempat dengan begitu banyak institusi, fakta bahwa saya dapat menemukan harta rahasia dengan relatif mudah jelas merupakan berkah dari Tuhan. Orang-orang di luar belum masuk. Biarkan saya membantu Anda membongkar tanah dan melihat seperti apa di bawahnya. Tunggu. Tepat ketika Qin Buos hendak mengambil tindakan, Su Chen menghentikannya. Ada apa? Apakah kamu punya ide lain? Ini aula makam. Kalau dibuka lagi lubang perampokan di sini, akan mudah diketahui orang lain. Ayo kita ke makam kanan. Tempat itu relatif tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Bagus. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang datang ke ruang makam sebelah kanan. Su Chen menunjuk ke lokasi di belakang singgasana besi, di mana mereka bisa menggali lubang perampokan. Qin Buos mengangguk, mengambil tombak di tangannya dan menusukkannya langsung ke tanah. Hancurkan untukku. Dengan keras, sebuah lubang berdiameter setengah meter muncul di tanah. Anggota Rose Mercenary Group tiba-tiba menemukan bahwa memang ada lantai 2 di makam ini. Dan kekaguman mereka terhadap Su Chen semakin dalam. Oke, sekarang tebakanku terbukti benar. Kalian semua kembali. Jika orang dari luar masuk, kalian tidak akan bisa pergi meskipun kalian mau. Ekspresi Qin Buos terdiam. Setelah berpikir lama, dia berkata kepada Su Chen. Aku akan mengirim yang lain kembali, dan aku akan pergi bersamamu untuk menemukan harta rahasia di makam. Kamu telah banyak membantu kami, dan aku, Qin Buos, tidak bisa memihak satu sama lain. Aku punya melakukan sesuatu untukmu. Tidak perlu. Su Chen menolak, seperti kata pepatah, seekor ular tidak dapat bertahan hidup tanpa kepala. Anda adalah pemimpin dari Rose Mercenary Group. Tanpa Anda, Rose Mercenary Group tidak akan dapat beroperasi secara normal. Anda ambil mereka dan pergi dulu. Kamu harus mengikutiku dalam petualanganmu. Tapi kamu pergi sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kamu kembali dulu, aku bisa menangani semuanya di sini sendirian. Apakah kamu yakin bisa melakukannya sendiri? Jangan pamer, kata Qin Yue dengan prihatin. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Qin Buos menghela nafas, apakah kamu masih ingat ketika kita datang ke sini, kita melewati ngarai dan beristirahat di sana sebentar. Ingat, kalau begitu kami akan pergi ke sana dan menunggumu. Saat kamu mendapatkan harta rahasia tertinggi di makam, kamu akan menemui kami. Bagus. Setelah menyetujui tempat pertemuan, Qin Buos segera meninggalkan makam kanan bersama anggota Rose Mercenary Group. Setelah mengirim Qin Buos dan yang lainnya pergi, Su Chen juga siap turun ke lantai 2 untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun pada saat ini, langkah kaki yang luar biasa datang dari segala arah. Su Chen tampak panik dan mengutuk dalam hatinya, kecepatan orang-orang itu sangat cepat. Berapa lama untuk sampai ke sini? Lihat, mereka dari Rose Mercenary Group. Apa yang sebenarnya terjadi? Pintu makam baru saja dibuka. Bagaimana mereka bisa masuk lebih awal? Ada yang mencurigakan dalam hal ini. Kejarlah, jangan biarkan mereka sampai di sana dulu. Mendengar teriakan di luar, Su Chen tidak berniat menyelamatkan mereka, karena mereka seharusnya sudah melarikan diri sekarang, dan yang tersisa hanyalah bagaimana cara menyingkirkan para pengejarnya. Situasinya mendesak. Su Chen tidak membuang waktu. Dia melompat ke makam tingkat kedua dan memblokir pintu masuk gua dengan singgasana besi sehingga tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Bersambung.